Perkenalkan, nama saya Angelina Malaliun, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, dalam video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Kajian Seminar Masalah Sosial. Selamat menyaksikan. Perkembangan informasi dan teknologi di era modern ini sangat pesat. Begitu pula dengan perkembangan gadget yang menjamur. Gadget sekarang sudah menjadi bagian barang yang murah dan mudah didapat. Banyak sekali orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan media sosial seperti pet, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Di zaman sekarang, orang-orang yang aktif menggunakan media sosial akan dianggap keren dan gaul. Sebaliknya, jika orang-orang yang tidak menggunakan media sosial akan dianggap ketinggalan zaman. Media sosial banyak digunakan untuk bertukar informasi, memberikan komentar, berbagi gambar maupun video. Banyak orang terlalu sibuk dengan gadgetnya sendiri, sampai banyak orang yang mempunyai 2 akun ataupun lebih dalam satu media sosial tanpa mereka sadari. Seseorang yang menggunakan media sosial berlebihan tentu akan membawa pengaruh buruk pada diri sendiri juga. Jadi bisa menjauhkan yang dekat, terus bisa juga mendekatkan yang jauh. Salah satu pengaruh buruk dari pengguna media sosial, memang media sosial sangat membantu dalam berkomunikasi. Penggunaan media sosial dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja, asalkan mempunyai koneksi internet yang bagus dan baik. Tetapi media yang tidak pernah tahu kapan penggunaan akan mendapat email, pemberitahuan atau pesan lainnya, sehingga pengguna akan terus-menerus mengecek gadgetnya. Hal ini tentu akan berdampak pada ketidakpedulian terhadap orang-orang dan lingkungan sekitarnya, dan dapat melupakan kewajiban seperti tugas dan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga media sosial mampu membuat seseorang menjadi antisosial tentunya. Selanjutnya, media sosial juga mempunyai dampak kecanduan yang sangat kuat. Satu hari tanpa membuka media sosial pasti akan sulit dilakukan. Saya akan membagikan 3 cara mudah yang dapat mengurangi penggunaan media sosial terlalu berlebihan. Yang pertama, kita gunakan media sosial seperlunya dan memulailah banyak berkomunikasi secara langsung ke orang-orang sekitar, karena berbicara langsung lebih mendapatkan banyak makna seperti intonasi dan bahasa tubuh. Cara yang kedua yaitu melakukan logout. Cara ini ampuh karena dengan logout, penggunaan media sosial akan menggunakan loading, memerlukan ingatan password dan user ID. Maka hal ini akan menimbulkan rasa malas untuk login ke media sosial. Hubungan antara antisosial dengan gangguan kepribadian sosial. Anggapan masyarakat terkait seseorang yang tidak ingin berteman atau bersosialisasi dengan orang lain dan lebih memilih sendirian biasanya dikategorikan sebagai antisosial. Gangguan yang disebut juga dengan ansos ini biasanya dilakukan karena merasa lebih nyaman menjauh dari orang lain. Namun istilah antisosial yang ada berbeda dengan gangguan kepribadian antisosial.
Gangguan tersebut terkadang disebut juga sosiopatik, yaitu kelainan jiwa yang secara konsisten tidak memperhatikan sesuatu yang benar dan salah. Seseorang dengan gangguan ini kerap mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Pengidap gangguan kepribadian antisosial lebih sering memusuhi, manipulasi, hingga memperlakukan orang lain dengan kasar, hingga menimbulkan perasaan yang tidak peduli, bahkan tidak ada rasa bersalah dalam melakukannya. Seseorang yang berisiko mengidap gangguan kepribadian antisosial diketahui bahwa seseorang yang mengalami masalah kejiwaan ini lebih sering terjadi pada pria dibandingkan yang wanita. Meski begitu, tidak diketahui pasti juga penyebab seseorang dapat mengembangkan gangguan kepribadian antisosialnya. Tetapi hubungan antara pengalaman masa kanak-kanak yang menimbulkan rasa trauma seperti pelecehan ataupun penelantaran dianggap dapat meningkatkan resiko gangguan tersebut. Terus masalah kejiwaan ini seringkali terjadi pada lingkungan keluarga yang memiliki masalah dalam keluarga. Hal ini dapat disebabkan karena salah satu atau kedua orang tua mungkin menyalahgunakan alkohol atau konflik antara orang tua, sehingga pola asuh yang kasar dan kerap melibatkan kontak fisik. Terus masa sulit tersebut tentu akan menimbulkan masalah perilaku yang akhirnya menimbulkan gangguan kepribadian yang antisosial. Jadi dampak buruk dari gangguan kepribadian antisosial dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perilaku kriminal dapat menjadi salah satu ciri dari gangguan kepribadian antisosial tersebut. Hal tersebut juga memiliki risiko yang cukup tinggi jika pengidapnya akan melakukan kejahatan dan bisa dipenjara pada suatu saat dalam hidupnya. Pria yang mengidap gangguan kepribadian ini ditemukan 3 kali hingga 5 kali lebih mungkin untuk menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan dibandingkan seorang yang tidak mengalami. Selain itu, peningkatan risiko kematian akibat perilaku yang berbahaya hingga percobaan bunuh diri. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah social network. Social network adalah media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah discuss network. Discuss network adalah media sosial untuk melakukan obrolan dan diskusi. Contohnya seperti Google Talk, Skype, Yahoo Messenger, dan lain-lain. Yang ketiga adalah share network. Share network adalah media sosial untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain. Contohnya seperti SlideShare, Flickr, YouTube, dan lain-lain. Media sosial memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terhubung ke seluruh dunia. Yang kedua, terjalin komunitas. Yang ketiga, berbagi informasi secara real time. Yang keempat, terciptanya peluang bisnis online. Media sosial juga memberikan dampak negatif, diantaranya yang pertama, menjadi lupa waktu. Yang kedua, meningkatnya tingkat kejahatan. Yang ketiga, maraknya cyberbullying. Yang keempat, meningkatnya penipuan online. Jadi, manfaatkanlah media sosial kalian dengan bijak. Sekian dan terima kasih. Cara membuat pengidap gangguan kepribadian sosial lebih baik lagi. Menjadi hal yang baik memang sulit jika menjadi orang terdekat yang mengalami masalah ini.
Seseorang dengan masalah kejiwaan ini kerap membuat orang lain merasa tertekan tanpa perasaan bersalah sekalipun. Maka dari itu, jika orang terdekatmu ada yang mengidap gangguan jiwa ini, ada baiknya langsung menemui psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat.